Kepala sekolah itu harus ada gagasan. Nah, ya betul sekali, Pak. Gi keduanya harus digerakkan. Jangan omong doang. Gi ketiga harus gaul. Ya, Gi 4 harus ada punya program gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di podcast Jubel Inspiratif yang selalu mengundang tamu-tamu menginspiratif. Bersama dengan saya Ririn Wijaya, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang tahun 2021-2022. Nah, sama seperti episode-episode Jubel Inspiratif yang sebelumnya yang tentunya selalu mengundang tamu-tamu inspiratif, kali ini kita sudah kedatangan salah satu tamu yang istimewa yang tentunya menginspirasi juga. Langsung saja kita sambut Bapak Dr. Andes Haji Riza Pahlevi MM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak, selamat datang di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Sama-sama. Bagaimana kabarnya Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Wah, senang sekali hari ini kami kedatangan Bapak Riza Pahlevi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesempatannya. Ya. Oke Bapak, langsung saja nih Pak, mau tanya-tanya seputar lebih mendalam lagi mengenai Dinas Pendidikan Provinsi Kota Palembang. Sebenarnya program kerja apa sih Pak yang saat ini sedang diusung oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan? Baik, terima kasih. Kalau berbicara program kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, tentu tidak berlawanan dengan visi misi Gubernur Sumatera Selatan. Artinya seiring dengan visi misi Gubernur Selatan untuk menciptakan bagaimana Sumsel maju untuk semua. Iya, betul sekali. Nah, tentu indikator Sumsel maju untuk semua itu tolak ukur dan banyak berperan aktif tentu dunia pendidikan, dinas pendidikan. Dalam kata di situ produknya akan menciptakan sumber daya manusia yang betul-betul unggul untuk semua yang ada di Sumatera Selatan. Nah, program kerja kita ini setidak-tidaknya jika jenjang pendidikan itu semakin tinggi, insya Allah kualitas sumber daya manusia juga akan lebih baik. Salah satu indikator utama IU yang kita harus tetap di stressing itu bagaimana kita menuntaskan wajib belajar 12 tahun. Dan insya Allah kita dalam waktu dekat juga nanti tuntas 12 tahun ini tinggal menunggu waktu saja. Awal dari 2023 nanti kita sudah bisa launching wajib belajar 15 tahun atau 16 tahun. Artinya jika nanti tuntas wajib belajar 12 tahun ini sudah paripurna, maka dapat dikatakan anak-anak se-Sumatera Selatan sudah mengenyam pendidikan minimal tamatan SMA sederajat. Oke, berarti kualitas pendidikan di Indonesia juga semakin jenjang tinggi lagi, ya, Pak? Semakin tinggal. Seiring dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Pak Herman Deru dan Pak Muwardi, Sumsel maju untuk semua. Demikian. Oke, baik. Apakah program kerja yang barusan Bapak jelaskan tadi berhubungan dengan rangka atau tujuan kedatangan Bapak ke SMA Plus Negeri 17 Palembang hari ini, Pak? Sudah pasti. Salah satunya ini kan program kerja yang cukup baik. Saya berikan apresiasi kepada MKKS Kota Palembang, di mana ada pertemuan rutin bulanan. Pertemuan rutin bulan itu kan untuk tukar-menukar informasi. Sudah saya berikan suatu langkah-langkah kepada kepala sekolah, tentu nanti turunannya ke guru, termasuk kepada anak-anak. Ya, betul sekali. Agar bagaimana setiap sekolah itu berlomba-lomba membuat produk yang intinya peningkatan kualitas sumber daya manusia anak didiknya. Talenta berbeda-beda, seperti kayak SMA 17 kan sudah ada podcast. Iya, betul. Ada SMA 6 ya. Ada juga podcast. Nah, silakan karena kita berlakukan school based management, otonomi berbasis sekolah. Jadi nahodanya kepala sekolah yang bisa menentukan ini. Maka dalam kesempatan yang baik ini saya sudah menyampaikan kepada pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, pertemuan tadi. Betul. Inti-intinya mari bergerak dan melangkah. Jangan diam. Kalau diam
pasti gagal. Iya, betul sekali. Tapi kalau bergerak dan melangkah ada dua, sukses dan gagal. Nah, demikian. Oke, Saya beri baik. petuah kepada rekan-rekan kepala sekolah. Oke, baik. Selanjutnya nih Pak, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya di dunia pendidikan sekarang itu sedang hangat isu yang namanya sekolah penggerak, kurikulum merdeka belajar, dan juga yang terakhir ada perubahan jalur masuk ke perguruan tinggi begitu Pak. Nah, yang ingin saya ketahui yang pertama kali nih Pak, kurikulum merdeka belajar yang saat ini sudah diterapkan juga di SMA Plus Negeri 17 Palembang, terkhususnya di peserta didik kelas 10 gitu Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana Pak tanggapan mengenai kurikulum merdeka belajar ini? Yang jelas apapun kebijakan dari pusat, muaranya dan terutama tujuannya baik. Kita Sumatera Selatan siap menghadapi itu, dan bahkan SMA Plus 17 kan sudah melaksanakan di kelas 10. Di mana kurikulum merdeka belajar ini bukan berartinya belajarnya mau semau-mau kita. Tidak, di sini lebih banyak titik beratnya kepada guru. Maka ada yang namanya guru penggerak, ya. Ada yang namanya kepala sekolah penggerak. Identik kepala sekolah penggerak, jika dia sudah jadi kepala sekolah penggerak, otomatis sekolah tempat yang kepala sekolah itu bekerja, bertugas, sekolah itu jadi sekolah penggerak. Alhamdulillah SMA Plus Negeri 17 Palembang, kepala sekolahnya Ibu Pungki udah dapat dikatakan lolos sebagai kepala sekolah penggerak. Makanya sekolahnya jadi sekolah penggerak juga. Penggerak. Dan di dalamnya juga terdapat guru penggerak. Guru penggerak dan anak-anaknya juga harus sudah menyesuaikan. Kenapa? Karena kalau sudah jadi sekolah penggerak itu kan ada pilihan-pilihan. Ya kan? Ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Nah, tentu kepala sekolah sudah mengkondisikan ini sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam kurikulum merdeka. Intinya, guru itu tidak bisa hanya berdiam diri, dia harus proaktif. Di dalam pembelajaran itu melihat talenta-talenta anak-anak. Mungkin seperti Ananda hobinya apa, seperti broadcasting, mungkin ada talenta untuk jadi wartawan, ada yang mungkin olahraga, ada yang mungkin eksakta untuk olimpiade. Nah, itu sudah terarah nanti arahnya ke sana. Oke, baik. Jadi intinya mengembangkan potensi yang dimiliki oleh seluruh siswa. Benar, ya. Oke, selanjutnya nih Pak, apa sih Pak yang perbedaan mencolok yang paling mendasari antara kurikulum Merdeka Belajar dengan kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum K13 begitu Pak? Kalau kurikulum K13 banyak didominasi itu oleh guru, ya kan, satu arah. Tapi kalau yang namanya kurikulum Merdeka ini, itu kedua-duanya bisa lebih berperan aktif, terutama guru lebih berperan aktif dan tidak monoton pembelajaran itu hanya terpaku di dalam RP atau rencana pembelajaran yang dibuat. Bisa dikembangkan. Kalau dulu perbedaannya, guru ngajar itu membuat RP itu mungkin tebalnya begini, bahan ajarnya. Tapi di dalam kurikulum Merdeka ini cukup mungkin selembar, bahkan paling maksimal 2 lembar. Tapi pointer-pointer penting yang akan diajar itu ada di sana. Berbeda dengan kurikulum dulu. Kalau kurikulum dulu mungkin guru itu mengajar bawa SP satu pembelajaran itu tebal, tapi sama sekali mungkin tidak digunakan, hanya dalam bentuk administrasi. Ya. Jadi intinya kurikulum Merdeka Belajar ini lebih efisien dan lebih efektif ketimbang kurikulum K13. Iya, yang jelasnya banyak ke eksekusi. Nah, jadi bukan banyak belajar teori aja, tapi langsung ke praktek begitu ya, Pak. Ya. Oke, baik. Selanjutnya nih Pak, sekarang nih mengenai isu yang sedang sangat hangat, terutama bagi kalangan kelas 12 nih Pak, kelas 12 SMA, mengenai perubahan skema jalur masuk ke perguruan tinggi negeri. Itu kan Pak, isu yang sedang beredar sekarang, bukan isu ya Pak namanya, fakta yang sedang beredar sekarang bahwasannya Menteri Pendidikan Indonesia saat ini, Bapak Nadiem Makarim sudah mengubah jalur masuk perguruan tinggi, bahwasannya TKA atau tes akademik itu dihapuskan Pak. Nah, sedangkan yang diteskan itu hanya tes skolastik saja. Nah, itu menurut pandangan Bapak bagaimana? Semuanya itu akan ditampilkannya, akan dikeluarkannya kebijakan. Tentu sudah ada kajian akademiknya, positif dan negatifnya. Saya yakin Mas Nadiem Makarim sudah melihat segi positifnya. Kalau tes saja tidak pakai holistik, itulah yang nanti mendapatkan orang-orang yang bisa hanya secara teoritis. Seorang sarjana tapi
belum mampu mengembangkan potensi dirinya sebagai seorang sarjana. Sarjana apa mama? Dia seorang insinyur. Sejauh mana dia menguasai insinyur? Mungkin untuk menggunakan baut aja atau ini kan tidak bisa. Sudah menggunakan alat lebih canggih kan. Nah, dengan holistik dan apa ini, mudah-mudahan nanti untuk mengikuti menuju ke jurusan atau tertentu yang diinginkan oleh anak-anak, bukan karena faktor senangnya orang tua, tapi memang pilihan anak-anak. Kebanyakan sekarang orang tua yang mau mengatur anak, sekali. Padahal anaknya sendiri tidak ada talentanya ke sana, gitu tidak berminat. Apa gunanya seorang tes kalau kita itu kan? Itu lihat dari holistik, dari kemampuan dan potensi diri anak itu sendiri. Nah, apapun mungkin bapaknya keras mau masuk kedokteran, tapi anaknya sendiri mungkin takut lihat jenazah atau mayat, gimana mau takut jarum suntik begitu ya, Pak? Iya, itu ya kan. Oke, baik. Selanjutnya nih Pak, kenapa jalur itu harus diubah begitu Pak? Karena saat ini banyak sekali pro dan kontra di masyarakat Pak. Ada yang pro seperti saya tim pro Pak. Mengenai jalur perubahan ini, karena ya lebih adil aja gitu Pak dengan semua pelajar yang lainnya di Indonesia. Wajar-wajar saja adanya pro kontra. Ya, perdebatan di tengah masyarakat. Yang pro gitu, itu Pak. pasti anak-anak yang sudah siap. Yang kontra anak-anak yang mesti menunggukan nasib kalau saja durian runtuh. Ya kan? Tapi kalau yang pro pasti apapun bentuk perubahan siap. Itu yang saya maksud. Jadi sebagai yang kontra, ya tentu atasan dalam hal ini kebijakan pusat itu tentu ada efek positifnya. Sama saja dengan kurikulum Merdeka ini, ya kan? Ada beberapa sekolah yang belum menerapkan, masih pelajari. Kalau sibuk pelajari tapi tidak action, tidak eksekusi, kapan gitu lagi? Kapan majunya? Iya, gitu maju aja. Makanya saya katakan bergerak, melangkah. Saya berikan ilmu pada kepala sekolah. Jangan diam. Kalau diam kan pasti gagal kan? Benar sekali Pak. Selanjutnya nih Pak, sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, itu kan merupakan jabatan yang lumayan berat begitu Pak, banyak tanggung jawabnya begitu. Pasti melalui berbagai tantangan, melalui berbagai kendala yang Bapak hadapi selama ini. Boleh dong Pak mungkin diceritakan 1-2 kendala atau tantangan yang Bapak rasakan begitu Pak? Yang jelas kalau bicara kendala tantangan, alhamdulillah dikatakan ada pasti ada, tapi itu tidak menjadi persoalan bagi saya. Karena kendala tantangan itu opportunities atau peluang untuk kita lebih menimbulkan suatu stres kepada kekuatan, kepada apa? Ya pembantu atau yang membantu saya, kepala sekolah dan guru-guru. Apa sebab? Modal saya bukan modal teoritis, modal saya kebetulan memang orang teknis. Saya melangkahnya naiknya sesuai tangga. Saya pernah guru, saya pernah wakil kepala sekolah, pernah kepala sekolah, pernah kasih kurikulum. Maka Ananda yang bertanyakan kurikulum tadi, nggak perlu saya bertanya dan kasih kurikulum, karena saya sendiri pernah kasih kurikulum SMP, SMA, SMK. Pernah Kabid dan Kasubdin lama 8 tahun. Wah, dan akhirnya Kadisdik Kota Palembang membantu Pak Edi Santana. Keluar dulu menambah pengalaman di luar sebagai staf ahli bupati merangkap asisten, sebagai sekwan, staf ahli gubernur, kembali ke pangkuan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Wah, gitu. Nah dari itu pengalaman malam itu ya makanya saya katakan sebenarnya tidak ada begitu kendala secara teknis. Keperinya itu saya one man one show bisa melaksanakan sendiri. Istilahnya staf saya hanya 5 bisa jalan, tidak harus banyak ya kan, karena sendiri orang teknis. Gitu ya Pak. Oke, benar-benar menginspirasi sekali nih ya Sobat Jubel. Oke, selanjutnya nih Pak, mengenai mutu pendidikan yang dilihat dari mana begitu Pak, mutu pendidikan Indonesia? Kalau bicara tentang mutu itu tetap ada peningkatan, hanya signifikan atau belum, nah itu yang masih kenaikannya memang belum begitu secara fantastis. Kita masih banyak terutama adanya kebijakan secara manusiawi masih. Contoh, guru saja kita masih istilahnya berperi kemanusiaan dengan guru-guru honor. Walaupun guru honor itu sudah 3 kali dan bahkan 4 kali tes tidak lulus-lulus. Satu pihak kita beri kemanusiaan, mungkin dia gurunya sudah sampai 15 tahun mengajar.
Tapi kalau bicara secara kualitas, itu kan kita merugi. Dia sudah 3 kali tes sampai nggak lulus. Nah, kenapa suatu saat saya pernah minta juga, selain guru honor, kalau perlu tidak usah tes lagi, lulus ke semua, tapi rekrut juga anak-anak yang baru lulusan terbaik dari fakultas keguruan, yang the best semua. Jadi ada yang guru yang saya katakan, pada waktu saya di Dinas Pendidikan Kota, saya kerjasama membuat supaya anak-anak tamatan SMA yang juara-juara 1-2-nya setelah diseleksi dikuliahkan, dibayar oleh Kota Palembang. Saat itu kerjasama dengan siapa? Dengan Universitas milik Yohanes Surya yang menciptakan juara-juara Olimpiade. Saat itu sudah ada 165 calon guru hebat di Kota Palembang sampai dia tamat. Itu nanti akan menjadikan guru-guru untuk membina Olimpiade. Tapi nyatanya setelah Pak Edi tidak lagi, udah diganti lain, kan beda-beda kan. Nah, dalam pendidikan kualitas. Nah demikian. Jadi kalau kita tidak ada gebrakan, terutama bagaimana menginovasi guru, ya butuh kita begitu-gitulah. Makanya harus ada simpangan. Karena kuncinya selain dari nahoda kepala sekolah, kunci kedua ada di guru. Kualitas pendidikan ini. Karena bukan hanya kuncinya gitu, dengan presiden, gubernur, wali kota, bupati, dan termasuk kepala dinas. Key-nya ada di lapangan sekolah. Ya, betul sekali Pak. Ya. Oke, baik. Selanjutnya nih Pak, menurut Bapak sendiri bagaimana sih Pak tolak ukur pendidikan yang dikatakan baik itu Pak? Apakah bangunan atau fasilitas sekolahnya yang bagus, ataukah prestasi murid-muridnya yang membanggakan, atau bagaimana Pak? Ini menurut Bapak Riza Pahlavi sendiri Pak. Yang sangat baik, prestasi anaknya dan fasilitas dan gedung juga harus baik semua. Itu yang dapat dikatakan sangat the best. Tapi yang sangat kita yakini, yang dapat dikatakan baik itu produk tamatan dari anak itu sendiri. Alumninya itu sudah kemana, ya kan? Termasuk dia sudah masuk ke perguruan tinggi yang mana. Nah, demikian. Dan termasuk ditinggalnya sebelum dia lepas jadi alumni pernah meninggalkan juara ini terutama di Olimpiade. Dan yang berikut, masyarakat yang mempercayai. Jangan sekolah yang menyebutkan kita sekolah unggulan, tapi biar masyarakat yang menyatakan bahwa sekolah itu unggulan. Aku ambil contoh sekolah swasta Ignatius, tahu kan? Ignatius itu Pak Reza sendiri selaku kadis di kota mengizinkan mendirikan sekolah SMA Ignatius hanya ruko mungkin berapa tingkat, 3 atau 5 tingkat. Sekarang muridnya sudah ribuan, kayak hotel sekolahnya, pakai lift semua. Mau diciptakan mau juara apa, biar bisa Koko Joni dan kawan-kawan untuk mendrill. Nah harapan kita seperti itu SMA di Sumatera Selatan. Contohnya juga di SMA 17 begitu SMA ya, 17 Pak? untuk negeri. Contoh swasta, ini contoh negerinya Ignatius, bisa Pak ya? Iya, SMA 17, SMA 1 dan ada SMA lainnya. Itu kelihatan memang potensial semua. Oke, baik. Jadi tolak ukur menurut Pak Riza itu yang seperti yang dijelaskan tadi begitu ya Pak? Dan ada juga sekolah yang biasa cuman menelukan hal-hal yang sangat hebat. Yaitu walaupun mungkin faktor dominannya siswa itu berusaha sendiri. Tapi yang dikatakan berhasil itu faktor dominannya itu bimbingan guru dan kepala sekolah. Itu yang dikatakan the best. Oke Pak, selanjutnya lalu kan sekolah atau SMA di Sumatera Selatan ini kan tidak hanya 17, tidak hanya SMA 1, Ignatius dan lain sebagainya nih Pak. Masih banyak sekolah-sekolah di luar sana yang fasilitasnya kurang, tidak seberuntung yang dimiliki 17 gitu Pak. Apa program atau hal yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk menyamaratakan pendidikan gitu Pak? Baik, yang jelas SMA 17, SMA negeri lain itu kan dikatakan unggulan kan, itu selain dari memang disupport oleh pihak dinas, juga orang tua wali murid, masyarakat, ya kan? Nah kembali ke sekolah yang kalian sebut ada kekurangan, itu akan kekurangan apabila tadi sudah saya awali, kepala sekolah itu diam, tidak bergerak dan melangkah. Mereka sudah saya bekali kepala sekolah itu. Kepala sekolah itu harus, kalau yang namanya kita punya HP, bisa Android kan minimal 4G. Benar nggak, Ananda? Betul sekali Pak. 4G. Nah, kepala sekolah saya bekali 4G. 4G yang saya maksud 4G. Supaya
bergerak dan melangkah tadi. G pertama apa? Kepala sekolah itu harus ada gagasan. Nah, ya betul sekali, Pak. G keduanya harus digerakkan, jangan diomdo aja, omong doang. G ketiga harus gaul. Ya, G 4 harus ada punya program gila. Wah, maksudnya apa tuh Pak program Program gila itu ya program yang spektakuler. Jika tidak berhasil, tidak ada orang mau mencemooh. Wajar tidak berhasil karena programnya gilo. Cuman kalau berhasil, hasilnya tentu akan luar biasa, bukan biasa-biasa saja. Nah, itu sudah saya bekali di sekolah. Seperti pertemuan-pertemuan. Nah, hari ini kan saya buat harus langkah dan bergerak, jangan diam. Nah, kalau sekolah itu dapat dikatakan kurang, pasti guru kepala sekolah itu banyak diam. Dia hanya menunggu bantuan dari pemerintah. Sedangkan keuangan pemerintah terbatas. Tapi kalau dia gaul, bisa saja mempercayai ada CSR dari perusahaan-perusahaan, gitu, meyakinkan program yang dibuat, mempercayai masyarakat supaya transparansi dalam pengelolaan keuangan komite. Nah, itu akan baik sekolahnya. Tidak ada yang akan bolong-bolong. Iya gitu, Pak. Demikian. Oke, baik. Jadi intinya baik itu kepala sekolah, guru, siswa, masyarakat hingga wali murid itu harus selalu bekerja sama dan mengkoordinasi begitu ya, Pak, demi memajukan sekolah dan pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Betul, gitu, demikian. Pak. Oke, selanjutnya nih Pak, bagaimana rencana ke depan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk SMA sekarang, Pak? Yang jelas rencana ke depan untuk anak-anak SMA di Sumatera Selatan, tadi dalam pembinaan saya minta supaya selain dari bergerak dan melangkah, sudah dapat punya kemauan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia gurunya. Bagaimana caranya? Itulah bisa sharing, boleh studi banding, tidak perlu studi banding mau keluar Sumatera Selatan. Mana di dalam Sumatera Selatan sekolah yang dianggap baik, tidak usah malu-malu bertanya. Lebihnya di mana? Kita belajar. Oke, baik. Agar apa? Berkompetensi sehat, berkompetisilah sehat. Itu yang harus harapan. Semuanya maju semua. Tidak ada hanya SMA plus 17, SMA 1, SMA 6, tidak. Semuanya baik semua. Oke, jadi semuanya... dan semua punya talenta keunggulan berbeda masing-masing sesuai kondisi di sekolahnya dan di daerahnya. Oke, baik. Itu sekaligus menjadi harapan Bapak juga ya, Pak, iya, untuk pendidikan Sumatera Selatan dan juga Indonesia ke depannya begitu. Oke, Pak, sebelum mengakhiri podcast kita pada hari ini, boleh dong Pak dikasih sesuai dengan title dari program podcast kami, Jubel Inspiratif. Mungkin boleh dong Pak dikasih pesan atau mutu inspiratif yang bisa menginspirasi semua sobat Jubel yang sedang menonton. Baik, saya sangat betul-betul tertarik memberikan apresiasi kepada pihak SMA Jubel, di mana di situ dikatakan Jubel Inspiratif. Sesuai dengan kata inspiratif, harapan saya betul-betul dengan inspiratif ini, maksudnya I-nya itu harus punya inovasi, harus ada perubahan pembaruan. N-nya warga sekolah SMA plus 17 yang dinahoda oleh Bu Pungki dan kawan-kawan bersama anak-anak harus punya nawaitu yang sama. Nawaitu atau niat yang baik. Kemudian pada huruf S-nya, mau tidak mau, termasuk kepala sekolah, harus sain, belajar, tambah ilmu. Sain, dan selain dari sain apa? Harus tunjukkan sopan santun. Seorang pelajar, seorang guru, dan seorang kepala sekolah. Kemudian P-nya, harapan saya harus profesional. Tunjukkan nama baik yang sudah dikenang di mana-mana, dan orang tahu semua, tetap jaga profesionalnya. Kemudian I berikutnya pada kata inspiratif, saya harapkan integritas dan inisiatif. Seperti hari ini saya jempoli, acung dan apresiasi punya inisiatif. Walaupun saya meluangkan waktu, ya kan, sesibuk ini, saya tetap karena ini saya anggap yang terbaik. Kemudian pada huruf R, kita harus rajin. Rajin berdoa, tapi rajin juga belajar. Jangan belajar saja tidak berdoa, berdoa saja tidak belajar. Jadi R kata inspiratif harus rajin. Sesuai dengan saya ngambil dari ini kalian sendiri. Tagline Anda, Jubel Inspiratif. Nah, A-nya berikut, anak-anak kami termasuk warga sekolah harus betul-betul aplikasi kuasai dan amanah. Mulai dari kepala sekolah, guru dan anak-anak. SMA 17 sudah ada itu. Dan pertahankan dan lebih baik lagi tingkatkan.
Kemudian T-nya harus mengerti tugas pokok fungsi baik kepala sekolah, guru dan anak-anak. Tugas pokok fungsi anak-anak belajar, bukan mau demo. Ya kan, tidak senang guru demo, tidak benar. Ketika SMA 4 mubah, itu artinya apa? Sudah ditunggangi kepentingan orang-orang tertentu. Itu bodoh. Tugas siswa itu belajar gitu. Hanya tugasnya belajar. Nah itu ya, T-nya tupoksi, ausi. Dan selain dari itu apa? Tangguh dan tegar. Oke, baik. Kemudian I berikutnya. Nah ini yang berikut ini harus introspeksi. Introspeksi Supaya diri. tidak sombong. Iya, betul sekali, Pak. F, saya yakin tetap sampai kapanpun pertahankan Jubel ini favorit dan dihargai masyarakat. Itu saja. Oke, wow, terima kasih banyak Pak Riza. Ini Sobat Jubel, kita sudah dapat pesan sekaligus pesan yang sangat inspiratif dari Bapak Riza Pahlevi selaku Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak atas pesannya, cerita dan juga pengalaman Bapak yang sudah Bapak ceritakan kepada kami di sini. Terima kasih juga kepada semua Sobat Jubel yang menonton podcast ini dari awal sampai dengan akhir. Nantikan terus podcast Jubel Inspiratif episode-episode berikutnya yang selalu mengundang tamu-tamu menginspiratif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Dan terima kasih juga kepada semua Sobat Jubel. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Ya.